Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ikhwani fid din wa akhwati kiram azinallahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada sore hari yang berbahagia ini di tempat yang insya Allah selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, di mushola rumah sakit Air Bunda Kota Lubuk Linggau. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap salawat itu juga turun pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah, sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Tazkiyatun Nufus, dan kita akan memasuki subbab tentang sakaratul maut ya. Pekan kemarin apa terakhir Bang Zul? Su'ul khotimah ya, dan husnul khotimah. Dan perlu kita ketahui ikhwan, bahwasanya kematian itu sebuah musibah ya. Kematian itu sebuah musibah. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 106. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa asabatkum musibatul maut. Lalu kamu ditimpa musibah berupa kematian. Jadi kematian itu merupakan sebuah musibah. Izin minum dulu sebentar. Bismillah. Kematian itu merupakan musibah. Dalam musibah ini ya, terdapat 3 kengerian. Dalam kematian ini, musibah kematian ini terdapat 3 kengerian ya. Yang pertama apa? Sakaratul maut. Sekarat. Yang kedua, melihat malaikat maut. Dan yang ketiga, takut dengan su'ul khotimah. Ini sudah kita bahas tentang su'ul khotimah kemarin. Penyebab-penyebabnya orang itu bisa su'ul khotimah itu apa? Kemarin alhamdulillah sudah kita bahas. Di antaranya apa? Memiliki akidah yang buruk, memiliki keyakinan yang buruk terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kengeriannya. Dan yang namanya kematian itu sudah pasti. Yang namanya kematian itu sudah pasti akan datang, akan menjemput kita. Yang namanya kematian atau maut
itu tidak kenal dengan usia, Pak. Tidak kenal dengan usia, tempat, waktu, tidak kenal. Jika Allah sudah berkehendak, maka maut akan menjemput kita. Walaupun kita bersembunyi di tempat atau di benteng yang sangat kokoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, kita harus beriman. Kita harus beriman dengan yang namanya kematian. Karena para ulama sepakat ya bahwa kematian itu bukan cuma para ulama, seluruh kaum muslimin sepakat bahwasanya kematian itu pasti akan datang. Tergantung kita ini sudah siap atau belum. Kita nggak bisa nolak, kita nggak bisa minta ditangguhkan. Besok aja ya Allah saya matinya, nggak bisa. Ada yang mati dalam keadaan sedang bermaksiat. Ada yang mati dalam keadaan sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama yang kita harus beriman ya, dengan adanya kematian. Kita harus meyakini bahwa siapa saja yang ada di dunia ini yang bernyawa ya, baik itu penghuni langit, penghuni bumi ya, yang ada di dunia, manusia, jin, malaikat, semuanya ya, pasti akan menjumpai kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu syai'in halikun illa wajhahu." Setiap sesuatu itu pasti binasa, kata Allah. Semuanya itu pasti binasa. Illa wajhahu, kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kecuali Allah ya. Hanya Allah yang enggak binasa. Semuanya akan binasa. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Jangankan yang udah tua, Pak. Bayi baru lahir pun bisa mati. Yang subuh sedang sholat berjamaah dengan kita, asar udah gak kita jumpain lagi. Karena maut mendahului dia. Yang Isya masih bersama kita, ngobrol setelah sholat Isya sambil pulang dari masjid. Subuh kita dengar beritanya dia sudah nggak ada. Ini yang sehat badannya. Meninggalnya karena apa? Kecelakaan. Meninggalnya karena apa? Stroke, karena penyakit jantung yang mendadak meninggalnya. Ini banyak terjadi ya. Ada sebuah hadis dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "A'udzu bi'izzatika alladzi la ilaha illa anta, alladzi la yamutu wala jinnu wala insu yamutuna." Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berlindung dengan kuasamu ya Allah, yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, yang tidak pernah mati, la yamutu, tidak pernah mati. Sedangkan jin dan manusia pasti akan mati. Ini kita harus imani, ikhwah. Kita harus beriman bahwasanya semuanya itu bakal mati kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu kita harus beriman dengan kematian yang pertama tadi apa? Kematian itu pasti datang.
Dan kita harus beriman ya, bahwasanya ajal manusia itu sudah ditentukan. Tidak akan lebih lama dan tidak akan lebih cepat. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 34, "Walikulli ummatin ajal." Setiap umatku mempunyai batas waktu. Setiap umatku memiliki batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun, dan mereka juga tidak pula bisa memajukannya. Kita nggak bisa nego sama Allah, ya Allah, jangan cabut nyawa saya hari ini ya Allah, besok aja. Nggak bisa. Kalau hari ini kita masih hidup ya, berarti ajal kita belum datang. Mau antum berusaha untuk bunuh diri pun ya, kalau ajalnya belum datang, maka tidak akan bisa, tidak akan mati. Walaupun ada orang yang mampu bunuh diri ya, kalau sekarang pun kita mau bunuh diri bisa, tapi itu dosa yang sangat besar, ikhwah. Dosa yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'atukum fihi liyuqda ajalum musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah yang menidurkanmu di malam hari, dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Kemudian Dia membangunkanmu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali, dan Dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Jadi kita ini gak ada sama sekali, tidak ada kuasa sama sekali terhadap diri kita. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada slogan apa? Life is apa? Choice. Hidup itu pilihan. Salah, ikhwah. Kita nggak punya pilihan. Kita harus ikuti aturan mainnya Allah. Allah arahkan kita seperti ini, yaitu yang kita lakukan. Sudah pahami ya? Kita nggak punya pilihan, ikhwah. Semua yang kita kerjakan hari ini, yaitu semua sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ummu Habibah, siapa Ummu Habibah? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku kenikmatan, panjangkanlah umurku bersama suamiku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayahku Abu Sufyan dan saudaraku Muawiyah. Mendengar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda. Beliau kemudian bersabda, "Qad sa'altillaha li ajali madrubah wa iyami ma'dudah wa arzaki maqsumah lan yu'ajjila say'an qabla hillah au yu'akhkhara syai'an an hillah walau kunti sa'altillaha an yu'izaki min azabi fin nar au azabin fil qabr."
kana khairan wa afdal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar doa istrinya, qad sa'altillaha la ajalim madrubah. Sungguh kamu memohon kepada Allah ajal, kematian dan rezeki yang telah ditentukan. Allah tidak akan mengajukan ataupun memundurkan sebelum waktunya. Apabila kamu memohon kepada Allah agar Dia menyelamatkanmu dari siksa neraka dan siksa kubur, maka hal itu lebih baik bagimu dan lebih utama. Bayangkan ikhwah, ini istrinya Nabi. Istrinya Nabi dibilang seperti ini oleh Nabi Muhammad SAW. Cukup kamu itu Allah membebaskanmu dari siksa api neraka, ya, dan fitnah kubur, itu lebih baik bagimu. Ini udah kemenangan yang nyata ini. Adapun makna hadis dari Nabi Muhammad SAW, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi au yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin diluaskan rizkinya atau dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Maksudnya apa? Bukan dengan kita dipanjangkan umurnya terus, bukan ya. Maksudnya dari hadis ini, ya, kita akan diberikan keberkahan dalam umur kita, dalam waktu kita, dan dalam amal perbuatan kita. Jadi kalau antum pengen umurnya berkah, ini menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim, ya, bukan menyambung ukhuwah. Ini sering salah persepsi, ya. Tapi udah menjadi apa ya, kalimat yang biasa dalam bahasa Indonesia. Nama silaturahmi dulu lah sama antum, agar silaturahmi tak terputus, pinjam dulu 100, ya. Ini kurang tepat, ya. Yang dimaksud dengan silaturahim itu yang ada hubungan rahim dengan kita. Seperti apa? Mamang, uwa, bibi, apa lagi? Nenek, sepupu. Ya. Ini ada hubungan sama kita. Ya. Ini ada hubungan dengan saudara-saudara kita, ya. Saudara dan saudari kita, kakak adik kandung kita, jangan sampai terputus. Ya. Bila perlu bikin grup, ikhwah. Antum ada nggak grup keluarga? Ada, ya? Grup sepupu-sepupu, ya kan? Siapa tahu dalam sepupu-sepupu itu ada yang sukses, yang bisa membantu kita, ya, membantu saudara-saudara yang lain, ya. Kalau bisa juga dihafalkan nih, kok. Dihafalkan silsilah keluarga. Nama-nama nenek, apa lagi? Di atas nenek itu apa? Buyut, ya. Terus sampai minimal 5 lah. Ya, dihafalkan. Karena kita safar ke Makassar misalnya, ketemu, antum dari mana? Anda dari Linggau. Loh, Linggaunya di mana? Ana di Mirasi. Wah, itu Mirasi bukan Linggau, ah. Jadi, pas ngobrol, loh, ternyata ada hubungan kakek kami saling bersaudara, kakak adean ternyata. Nah, kan nggak tahu kalau kita nggak hafal dengan silsilah keluarga. Jadi kalau pengen umurnya itu berkah, ya, itu menyambung silaturahmi yang ada hubungan rahim dengan kita. Sekali-sekali tanya kabar di grup, walaupun antum dicuekin di grup, ya. Biasanya nge-share ilmu lah di grup. Biasanya dicuekin biasanya. Nggak apa-apa. Bisa jadi itu ladang dakwah kita untuk mendakwahi keluarga besar. Ada info-info kajian, link-link kajian yang online, ya. Nggak apa-apa di-share di sana.
Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, kita harus beriman bahwasanya tidak ada satupun makhluk, ya, yang mengetahui kapan datangnya waktu kematian, ya. Walaupun itu seorang dokter. Dokter ini juga kadang nggak pasti, ya. Dia hanya memprediksi kalau sakitnya udah parah, dan mereka pun juga berdasarkan ilmu, ya. Wah, ini kayaknya didiagnosa kanker stadium 4. Ini kurang lebih 5 bulan lagi nih. Belum pasien yang mati, dokternya duluan yang mati. Ya. Nah, ini banyak, ikhwah. Wah, ini kayaknya anak ini yang lahir cacat ini nggak sampai 2 tahun umurnya, Pak. Ini sabar, Pak, ya. Ya, belum sampai 2 tahun dokternya duluan yang mati. Karena apa? Serangan jantung, ya, stroke, kecapean, masuk angin duduk. Ya. Nggak tahu kalau bahasa medisnya apa masuk angin duduk, ada nggak? Orang sering nyebut masuk angin duduk gitu. Ya, kita harus yakin bahwasanya tidak ada yang tahu kapan ajal itu datang. Masya Allah. Dia udah duluan, udah di sunat. Oh, salat dulu, kirain udah. Barakallahu fiik. Ya. Kita meyakini bahwasanya tidak ada yang mengetahui kematian, ya, kapan itu datangnya. Kalau ada yang tahu, ikhwah, yang tahu dengan hal gaib, sudah dipastikan dia ini seorang dukun. Ini masuk pelajaran akidah ini. Tidak ada yang tahu tentang hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta seorang nabi pun, ya, tidak akan tahu hal gaib kecuali atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada saudaranya hilang nih, ya, karena dangkalnya dengan ilmu agama, tanya sama dukun. Mbah, saudara saya ini udah 5 tahun mbah hilang, mbah. Kira-kira kemana lah mbah? Coba kesini lagi besok bawa bajunya dia, biar saya terawang. Dilihat sama mbah dukunnya, oh ini dia lagi di Kalimantan Barat ini. Dia, antum sabar ya, dia udah meninggal di sana. Histeris keluarganya, sholat goib segala macamnya. Padahal orangnya masih hidup. Ini dukun ini sudah kita bahas ya di kajian kita Kitabut Tauhid. Banyaklah dustanya, Pak. Dukun ini banyak dustanya daripada benernya. Hampir semua yang dia katakan ini dusta. Dia kalau nggak dusta nggak makan dukun ini. Ini yang harus kita tanamkan akidah nih. Tanamkan pada keluarga kita, pada anak kita. Kalau ada yang tahu dengan hal gaib, percayalah itu hanya seorang dukun. Contoh, dukun milenial apa sekarang? Dukun milenial. Pawang hujan. Nah, pawang hujan ini harus hati-hati Bapak dan Ibu. Jangan sekali-kali percaya sama pawang hujan. Dia ini dukun. Kalau mau lihat prediksi besok hujan apa enggak, tinggal Bapak buka BMKG. Ya, prediksi cuaca besok dia langsung keluar di Google. Ya. Nah, dukun zaman sekarang juga pakai itu, Pak. Ya. Dia tinggal lihat prediksi cuaca di Tangerang misalnya. Ya, tinggal lihat itu aja. Cuaca Tangerang tanggal 28 Oktober. Mendung, berpotensi hujan, gerimis. Tinggal ngomong sama pasiennya. Besok jangan hajatan dulu, Pak. Loh, kenapa, Mbah? Karena Tangerang besok hujan. Gerimis sih, nggak terlalu deras. Jadi kapan udah bagusnya, Mbah? Sebentar, saya cek dulu ya. Saya mau ritual dulu ke dalam. Padahal dia ngecek handphonenya. Oh, tanggal 1 aja nanti, 1 November aja. Insya Allah lah, terang lah. Biar lebih mantep lagi nih, aneh-aneh lagi nih. Ya. Nanem lidi. Saya pernah lihat naruh gulekan itu loh, gulekan ya, batu giling itu ditaruh di atas kuali, wajan, tahu wajan ya?
Taruh wajan, ditaruh di atas atap. Untuk apa, Pak? Ini untuk nangkal hujan. Subhanallah. Dari mana modelnya kayak gini? Ya. Katanya dukun ini sakti, bisa mendatangkan hujan. Giliran kemarau berbulan-bulan, 3 bulan, 4 bulan ini kemarau, ini kemana dukunnya ya? Alasannya sibuk. Nah, jadi jangan percaya. Itu termasuk hal gaib. Nah, kita harus yakin tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kematian, Pak. Kapan datangnya kematian ini nggak ada yang tahu. Bisa jadi kita keluar dari ruangan ini mati. Kayaknya banyak ya yang mati mendadak ya. Sering saya ketemu. Kemarin habis sholat bersama gitu loh, berjamaah. Paginya dapat kabar dia meninggal. Sebentar saya izin telepon bapak saya itu. Iya, Pak? Apa? Pak lagi di rumah sakit. WA ya, WA. Apa? Saya mana tadi? Sampai ini ya. Sampai apa? Subhanallah. Tidak ada yang mengetahui kematian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat gimana, Ustaz? Malaikat juga atas petunjuk, atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil bar wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulmati illa ardi wala ratbi wala yabisin illa fi kitabim mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahui. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Daun yang gugur, Pak. Daun yang gugur itu sudah tertulis 50.000 tahun yang lalu di Lauhul Mahfuz. Jadi nyawa kita pun ya, kapan dicabut ya, sudah tertulis 50.000 tahun yang lalu. Halo, Pak. Assalamualaikum. Iya, Pak. Iya, Pak. Apa lagi nih, Ding? Ya, tak beliin tiket dulu ya. Kirim foto KTP. Kirim foto KTP. Bapak saya naik motor dari Jogja ke Lubuk Linggau. Mau naik kapal bingung, kan belinya online sekarang. Hafizallah. Afan ya, terjeda sedikit. Man. Apa tadi kata Allah Subhanahu wa taala? Bahkan daun yang gugur, daun yang gugur pun itu sudah tertulis 50.000 tahun yang lalu. Jangankan ajal kita, jodoh, rizki, itu semuanya sudah tertakar.
Yang kita belum tahu apa? Kita mati masuk surga atau masuk neraka. Masalah rezeki nggak usah khawatir, Pak. Tugas kita hanya berusaha. Yang biasanya kerja, dagang, monggo silahkan. Yang mau jadi karyawan, monggo. Rezeki kita sudah tertakar. Kalau kita karyawan gaji 5 juta berarti itu mentok rezeki kita segitu. Dan rezeki itu bukan cuma uang, Pak. Yang namanya rezeki itu bukan cuma uang. Awas kabel nanti kan. Rezeki itu bukan cuma uang. Punya keluarga, punya keluarga yang sehat, anak istri yang sehat, bisa makan hari ini itu masuk rezeki. Itu termasuk rezeki. Jadi jangan khawatir. Yang kita belum tahu ini kita mati masuk surga atau masuk neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi ini, di bumi mana dia akan mati. Kita nggak tahu, ikhwah. Makanya antum kalau mau berwasiat, kan kita dianjurkan berwasiat ya. Berwasiat sama keluarga antum. Bilang aja kalau saya mati di Lubuk Linggau, kuburkan saya di Lubuk Linggau. Mentang-mentang rumah saya di Indramayu nih. Saya kerja di Lubuk Linggau, mati di Lubuk Linggau, nanti kalau saya mati ya, tolong bawa mayat saya, jenazah saya ke Indramayu. Wah, repot ini, Pak. Ya. Ini merepotkan ahli waris nanti. Saya tinggal di Linggau, rumah saya banyak waktu saya di Mirasi. Saya bilang sama keluarga saya, kalau saya mati di Linggau, kuburkan di Linggau. Kalau saya mati di Mirasi, kuburkan di Mirasi. Biar apa? Biar nggak ngerepotin yang masih hidup. Ya kita nggak tahu di mana kita akan mati, Pak. Kita nggak tahu di mana kita akan mati. Kemudian yang keempat ya, kita harus memperbanyak mengingat kematian dan menjadikan kematian itu ada di depan mata. Wah ini pernah dibahas kita ya, mengingat kematian. Apa? Kurang dekat ya, ini. Mengingat kematian ini banyak ya faedahnya, kemarin sudah panjang lebar kita bahas ya. Di antara cara mengingat kematian gimana? Beli kain kafan. Beli kain kafan, kalau di toko di toko kain itu terakhir 250.000 harganya, Pak. Untuk yang laki-laki 3,5 meter kalau nggak salah panjangnya ya. Itu digulung sama ini dapat dapat kapas, dapat kapur barus dan jenisnya lah, sepaket ya. Nah ini taruh di lemari baju kita, Pak. Jadi kita lihat, ketika kita mau ganti baju, mau buka baju ya, kita ingat mati, Pak. Ini salah satu cara agar kita mengingat kematian. Dari Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, "Aksiru zikra hadhil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu apa? Al-maut, yaitu kematian. Kemudian cara agar kita beriman kepada kematian ya, sebelum kita membahas tentang sakaratul maut ya, mempersiapkan sakaratul maut. Kita mempersiapkan diri sebelum datangnya kematian. Kita harus mempersiapkan diri sebelum datangnya kematian. Ya, karena mukmin yang cerdas itu yang paling banyak mengingat
kematian. Sehingga kita menjadi budak-budak akhirat, bukan jadi budak dunia. Di antara ciri budak dunia apa? Di antara ciri budak dunia, tidak bergegas ketika masuk waktu sholat. Nah ini, kalau antum pengen lihat, ya. Mau lihat nggak tuh pasar itu? Itu bermacam-macam modelnya banyak di sana ya. Kemudian ya, seorang mukmin itu mukmin yang cerdas ya. Dia lebih banyak mengingat kematian, mempersiapkan kematiannya sendiri ya. Dan mempersiapkan dirinya dengan hal-hal ya, setelah kematian, baik azab atau nikmat kubur ya. Mempersiapkan dengan hari kiamat dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu kala innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah orang-orang kafir itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Hingga apabila datang kematian kepadanya, kepada seseorang dari mereka, dia akan berkata, ya Rabbi, qala Rabbi, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Irji'u la'alli a'malu sholihan. Kembalikan aku ke dunia agar apa? Agar aku berbuat amal yang solih. Fima taraktu kalami innaha kalimatun. Agar aku dapat amal yang solih yang telah aku tinggalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Cuma di mulut aja dia ngomong seperti itu. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Bismillah. Ini angan-angan orang kafir. Dia berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar dibangkitkan, biar nanti di dunia mereka bisa beramal solih. Kita yang masih hidup, ini sebuah kesempatan yang besar. Kita masih bisa beramal solih. Sebesar apapun dosa kita, ikhwah. Kalau dosa kita sebesar kapal, dosa kita sebesar kapal nih. Rahmat dan ampunan Allah sebesar lautan. Tidak ada dosa yang tidak Allah ampuni. Dosa syirik, dosa yang paling besar, itu bisa Allah ampuni kalau dia bertaubat. Jadi jangan sampai kita menyesal ya, di dunia tidak sempat beramal solih. Apa itu amal solih? Amal yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Wal tangdur nafsumma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri itu memperhatikan apa yang dikerjakannya,
untuk menghadapi hari esok, yaitu hari kiamat. Nah, kita harus paham dulu ikhwah. Kita harus paham bahwasanya kematian itu pasti akan datang. Mengenai sakaratul maut, yang kita semua pasti akan menghadapinya. Atau kita yang masih hidup, harus berilmu dulu. Kita dianjurkan untuk mentalkin nih, Kita dianjurkan untuk mentalkin. Apa itu mentalkin? Yaitu kita menuntun seseorang yang akan meninggal. Kita menuntun seseorang yang akan meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Apa itu pengertian dari talqin? Talqin adalah seseorang menuntun dan meminta orang yang akan meninggal itu mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Caranya gimana? Orang yang sedang berada di dekat orang yang hampir meninggal, kita sedang mendampingi orang yang hampir meninggal, itu menyebutkan, membisikkan kalimat la ilaha illallah dengan suara yang lirih. Apa lirih? Dengan suara yang pelan. Bisikkan aja la ilaha illallah. Yang penting bisa didengar. Sehingga orang yang hampir meninggal ini, dia jadi ingat dan mengucapkan juga kalimat la ilaha illallah. Ini kalau amalannya di dunia bagus, biasanya akan mudah mengucapkannya. Tapi kalau amalannya buruk, sulit dia. Yang diingat dengan apa? Dengan kebiasaannya selama di dunia. Kalau biasanya nonton bola, nonton liga-liga luar negeri, yang diingatnya pemain-pemain kafir. Kalau hobinya setiap hari main catur, ketika meninggal yang diingat apa? Sekak mat, sekak. Ini banyak para ulama menjelaskan tentang kebiasaan ketika meninggal. Karena seseorang akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kita dianjurkan untuk membisikkan dengan suara yang lirih, yang kecil, yang penting bisa didengar. Hal ini juga jika orang yang hampir meninggal tersebut masih mampu untuk mengucapkannya. Tapi kalau orang yang hampir meninggal ini keadaannya sudah sangat lemah, sudah parah, dan tidak lagi mampu mengucapkan, orang yang ada di sisinya cukup mengucapkan kalimat syahadat tersebut di sampingnya, sehingga dia bisa mendengar ucapan kalimat la ilaha illallah. Itu sudah cukup. Ketika ada keluarga kita atau teman-teman yang bekerja di bagian medis sering ketemu seperti ini, ingatkan mereka. Ketika ketemu pasien yang sudah parah, cukup bisikkan aja. Yang penting dia ingat. Dan ini sudah mencukupi. Yang penting dia bisa mendengar. Jadi banyak yang salah kaprah. Talqin ini bukan dengan diucapkan, dengan mengucapkan kalimat syahadat diulang-ulang terus. Jadi cukup, yang penting dia bisa mendengar dan dia ingat. Nyawanya udah di ujung, dia ayo mbah, la ilaha illallah. Ayo mbah, la ilaha. Ini nggak seperti itu Cukup dengan suara yang lirih. Mbah, la ilaha illallah.
La ilaha illallah. Cukup seperti itu, tidak perlu berkali-kali diulang ya. Yang penting dia bisa mendengar. Nah, kalau dia jawab gimana? Iya le, ngerti aku gitu. Enggak artinya tuh. Emosi mbahnya. Iya le, paham aku gitu. Ya, seperti itu. Enggak, ini intermezzo aja ya. Kemudian apa hukum mentalkin nih, wah? Hukum menalkin. Jadi dalam hukum talkin ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ini wajib, ada yang mengatakan ini sunnah. Ada dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Tuntunlah orang yang sedang di penghujung ajalnya dengan mengatakan la ilaha illallah, dengan mengucapkan la ilaha illallah. Hadis ini menunjukkan ya, disyariatkannya talqin untuk orang yang hampir meninggal dunia. Seperti yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Lakinu, ingatkanlah, tuntunlah. Ya, jadi kebanyakan para ulama, ya, jumhur para ulama ya, memaknai kalimat perintah dalam hadis ini sebagai perintah anjuran, perintah yang sunnah, sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala dan selain beliau rahimahullahu taala. Akan tetapi ya, teks hadis ini menunjukkan perintah wajib. Ini makanya para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Karena hukum asal dari adanya perintah yang terdapat dari Al-Quran dan Sunnah ya, itu wajib ya. Karena tidak ada yang memalingkan hukum tersebut. Itu selantu mau pilih pendapat yang mana, pendapat yang sunnah apa yang wajib. Tapi para ulama ya, jumhur para ulama, kebanyakan para ulama itu mengatakan ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. Terus kapan waktu yang tepat untuk mentalkin? Kapan waktu yang tepat untuk mentalkin? Jadi talkin itu disyariatkan ketika seseorang itu sangat dekat dengan kematiannya, atau ketika seseorang dalam kondisi sakit parah, sakitnya parah dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi, yang hampir meninggal. Nah, kondisi seperti ini ya, orang yang sakit parah nggak bisa ngapa-ngapain ini ya, para ulama menyebutnya orang ini dalam kondisi ihtizar ya. Jadi kondisi yang sakit parah dan nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian yang dimaksud dengan sabda Nabi Muhammad SAW, mautakum, orang yang meninggal di antara kalian adalah orang yang hampir meninggal dunia, bukan orang yang sudah meninggal. Kalau orang sudah meninggal ngapain lagi ditalkin? Ya, nggak bisa dengar lagi dia. Adapun orang yang mentalkin seseorang yang sudah meninggal, itu pun di kuburan. Ini merupakan perkara baru dalam agama Islam, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkannya. Jadi antum ke kuburan, kemudian bisikin kuburannya, suruh mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini jelas perkara baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, ya, yang dimaksud dengan mautakum, orang yang mati di antara kalian, yaitu orang yang hampir mati, ya, hampir atau akan meninggal dunia. Adapun mayit, ya, orang yang sudah meninggal dunia, maka tidak perlu ditalkin lagi. Orang yang sudah meninggal dunia itu tidak perlu ditalkin. Karena hal itu tidak akan mendatangkan manfaat kepada si mayit. Mayit ini tidak bisa mendengar lagi, nggak ada manfaatnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, lakinu mautakum, tuntunlah orang yang akan meninggal dunia itu untuk mengucapkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Jadi yang namanya sakaratul maut, ya, itu sangat berat, ya. Ini termasuk musibah. Kemudian masih banyak ya pembahasan tentang sakaratul maut. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Waktunya kurang nanti kalau kalau mau dilanjutkan. Kemudian kita akan insyaallah nanti kita akan membahas tentang sakaratul maut Nabi Muhammad SAW. Nabi pun, ya, Nabi itu mengalami sakaratul maut. Apalagi kita, ya. Kita aja belum tahu nih. Ya. Dan kita berharap kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Mungkin sementara hanya itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya senantiasa mohon ampun. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.